Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin akhirnya batal berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek di PDAM Makassar. Setelah gugatannya melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan dalam sidang putusan pra-peradilan sore tadi. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ilham menggugat KPK yang menetapkannya sebagai tersangka setahun lalu terkait korupsi dalam kerjasama, rehabilitasi kelola dan transfer instalasi PDAM Makassar tahun 2006 hingga 2012 dengan kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan mantan Wali Kota Makassar itu. Hakim menyatakan penetapan tersangka atas Ilham cacat hukum karena KPK tidak dapat membuktikan dua alat bukti yang cukup. Selain itu, hakim menilai pemblokiran rekening oleh KPK dan tindakan lain berupa penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Kemenangan itu langsung disambut sukacita dan sujud syukur oleh pihak keluarga Ilham dan para pendukungnya. Setelah Hakim Tunggal Yuning Tias Upik Kartikawati mengabulkan permohonan pra-peradilan Ilham, kakak Ilham, Samsul Bahri, mengapresiasi putusan hakim serta menilai putusan hakim sudah adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saya yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuatu yang terbukti karena memang di dalam fakta pengadilan yang berjalan yang saya ikuti terus memang membuktikan bahwa ada beberapa hal yang memang tidak relevan dengan ketetapan Ilham sebagai tersangka. Pengacara Ilham Johnson Panjaitan juga mengapresiasi putusan hakim. Menurutnya hakim sudah mengambil putusan yang tepat dengan memulihkan nama baik dan hak-hak politik kliennya. Menyangkut pokok perkara itu sebagian besar dipenuhi, yaitu soal penentuan sebagai tersangka, penggeledahannya, penyitaannya, pemblokirannya. Jadi yang tidak dipenuhi itu hanya tuntutan ganti rugi yang 1.000 rupiah. Gitu loh. Tapi hakim ini sangat teliti, sangat cerdas dan tajam menurut saya ya. Di pertimbangannya itu sangat luas dan sangat detail. Anda lihat bagaimana cara dia menilai bukti-bukti itu. Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas kewenangan pra-peradilan pada penetapan tersangka seseorang, di mana pertimbangan hakim soal penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Kemenangan pra-peradilan tersangka korupsi ini sekaligus menambah daftar kekalahan KPK. Setelah 3 bulan lalu, penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK diduga terkait gratifikasi dianulir Hakim Tunggal Sarpin Risaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pramadika Samudra, Haryadi Jamal, Berita 1, Jakarta.